Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, para mahasiswa dan mahasiswi yang ibu cintai. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi, dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar mata kuliah pengantar bisnis. Dalam pertemuan kedua ini, Ibu akan menjelaskan mengenai berbisnis dalam era globalisasi, ya. Jadi dalam dua warsa terakhir ini perubahan ekonomi itu sangat radikal, ya, karena dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor globalisasi, pertumbuhan, persaingan internasional. Sedangkan yang kedua adalah persaingan teknologi. Di dalam persaingan bisnis global ini, yang paling kuat lah yang paling bertahan. Artinya perusahaan yang bisa berkembang secara baik dan memiliki perencanaan bisnis yang baik itu akan bertahan di era globalisasi ini. Apa sih perencanaan apa yang harus dibuat di dalam proses berbisnis globalisasi ini? Yang pertama adalah perusahaan harus memiliki perencanaan yang komprehensif. Yang kedua adalah harus memiliki perencanaan yang efisien, dan yang ketiga adalah perencanaan yang efektif, ya. Komprehensif sendiri itu adalah mampu menangkap dan menerima dengan baik perubahan yang ada. Sedangkan kalau efisien, memaksimalkan dan meminimalisir pengeluaran, ya. Secara budgeting harus diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi pemborosan di dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah efektif, ya. Efektif itu adalah tepat waktu dalam memproduksi barang dan jasa. Karena persaingan itu kan banyak melibatkan perusahaan-perusahaan yang lain, maka kita harus merancang perusahaan kita membuat barang secara tepat, cepat, dan benar-benar bisa disalurkan secara baik kepada masyarakat, ya. Jadi dalam ekonomi perusahaan itu disebut juga bagian ilmu ekonomi yang secara khusus membahas mengenai permasalahan dalam ekonomi rumah tangga perusahaan, bagaimana pelaku bisnis memanfaatkan perilaku manusia, dan prinsip ekonomi menentukan bisnis yang akan dijalani, seperti itu. Fokus utama ilmu ekonomi adalah hubungan antara keinginan manusia dengan faktor-faktor produksi. Lalu apa sih yang dimaksud dengan perusahaan? Jadi perusahaan sendiri adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor-faktor produksi untuk menyediakan barang-barang dan jasa untuk masyarakat. Perusahaan selain untuk menyediakan barang-barang dan jasa untuk masyarakat, mendistribusikannya, serta melakukan upaya-upaya dengan tujuan memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Jadi setiap perusahaan itu memiliki cita-cita yang ideal yang hendak dicapai. Perusahaan harus memiliki jati diri yang jelas, yakni citra nilai dan kepercayaan perusahaan, ya. Perusahaan juga harus memiliki visi dan misi yang hendak dicapai, memiliki tujuan dan objektivitas dan sasaran yang tepat atau goal yang tepat, ya, supaya perusahaan bisa bersaing dengan perusahaan yang lainnya, dan kemudian produk-produk yang diciptakannya mudah diterima oleh masyarakat, ya. Dalam pembuatan produk pun perusahaan harus mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan daripada masyarakat. Jangan sampai perusahaan membuat suatu barang tetapi tidak dibutuhkan oleh masyarakat, atau mungkin secara kualitas atau bahkan harga tidak sesuai dengan masyarakat. Maka penting sekali setiap perusahaan yang ingin memproduksi barang atau jasa itu untuk melakukan riset terhadap kebutuhan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai materi pengantar bisnis, ya, yaitu berbisnis di era globalisasi. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau ada yang ingin ditanyakan dan diskusikan, Ibu persilakan untuk teman-teman bertanya atau bahkan menyangkal dari dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Baik, sekian dari Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.